Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita panjatkan puji syukur setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekalian dipertemukan dengan sekolah ini, di mana guru kita adalah wali yang mursyida, yang warasatul anbiya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salam hormat, khidmat, ta'zim sehalis-halisnya, setinggi-tingginya kita aturkan keharibaan ayahanda guru mursyid. Bertempat di kampus Ta'lim Al-Hikmat Lamongan, Jawa Timur. Judul yang kita angkat kali ini adalah jika telah ketemu jalan dan caranya, maka berarti berbaktilah mati-matian yang bisa-bisa dijalani. Manusia diciptakan tidak lebih hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi beribadah dan menyembah ini nggak sembarangan, karena ayatnya yang mendapatkan perintah ibadah adalah bagi yang beriman. Walaupun banyak orang niat ibadah, tapi kalau belum beriman nggak dihitung. Ibarat permainan yang dihitung dengan aturan main permainan adalah ya pemain yang di dalam permainan. Kalau bola, yang mendapatkan aturan main bola adalah pemain bola di lapangan bola dan sedang dalam permainan bola. Contohnya nggak boleh pegang bola, gitu. Nah, tetapi kalau orang di luar tiga tadi bukan pemain bola, tidak dalam permainan bola, dan tidak di lapangan bola, maka orang pegang bola boleh nggak? Bebas. Diduduki, dikencingi, boleh. Ya, yang mendapatkan aturan permainan main bola adalah pemain bola di lapangan bola dan dalam sedang permainan bola. Demikian juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi nggak sembarang orang yang diperlakukan gitu. Makanya, karena apa? Lihat wujudnya ini adalah kepada Allah. Lah kalau orang
orang belum kenal Allah, belum tahu jalan dan caranya berhubungan dengan Allah, ya sia-sia. Tapi orang menyembah Allah boleh nggak? Boleh. Orang nggak sedang dalam permainan boleh, bola, boleh bukan bola, didudukin, dikencingin, dibawa pulang, diorek-orek bolanya, boleh. Orang di luar boleh beribadah, boleh ngaji, zikirah, sholat, tapi karena tidak dalam permainan bola, tidak di lapangan bola, maka mereka tidak terkena aturan main bola. Perintah ibadah adalah bagi yang beriman, yang telah melewati rukun syarat. Makanya di dalam rukun syarat ada dua, ya. Ada rukun syarat Islam, ada rukun syarat iman. Kalau mereka nggak lewati itu, berarti dia bukan beriman, juga bukan orang Islam. Clear ini. Karena apapun yang digaransi, yang diakui sistem adalah syarat dan ketentuan berlaku, betul nggak? Yang ada hubungan keterkaitan dengan sistem, ya. Kita beli HP, ada garansi nggak? Garansi. Tapi diterangkan, ya, ini syarat dan ketentuan berlaku, betul ya? Betul ya? Diskon demikian, ya, di supermarket, ya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Orang daftar akabri atau polisi, ada syarat ketentuan berlaku, betul ya? Nah, kalau di luar syarat rukun diakui ya, sudah auto keluar dari sistem. Nah, syarat rukun Islam dan syarat rukun iman itu yang menggaransi bahwa kau betulan Islammu diakui, imanmu diakui. Semuanya orang di luar itu zikir, ibadah, ya, nggak perlu itu, ya, sholat, kemudian puasa, kemudian ngaji dan sebagainya. Tapi, ya, jika tidak lewat rukun syarat, mereka nggak dihitung. Nah, kalau kamu, ya, beli HP baru, kemudian minta klaim garansi, ternyata tidak memenuhi rukun syarat aturan mainnya, dapat garansi nggak? Berarti apa? Garansi itu nggak berlaku, toh, betul nggak? Berarti kau tidak digaransi oleh sistem, betul ya? Demikian juga jika kau tidak lewati rukun syarat iman dan Islam. Nah, inilah bedanya, ya. Jadi ada banyak orang yang niatnya ibadah, apakah mereka digaransi bisa nyambung dengan Allah? Belum tentu, ya. Yang digaransi Allah adalah yang melewati rukun syarat. Jelas, ya? Dan perintah Allah bukan kepada ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Semuanya, semua yang berhubungan dengan Allah bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Berarti di antara banyaknya orang, ya, manusia, gak semuanya terkena aturan mainnya. Yang mendapatkan aturan hukum, aturan main adalah khusus yang beriman. Contohnya, innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam dan sebagainya. Sangatlah berbeda ya. Ya ayyuhan nas sama ya ayyuhalladzina amanu. Tapi orang berimannya ini sunnah, bukan pengakuan, keyakinan bukan. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang Badui menghadap beliau, ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah aku beriman kepadamu. Pertanyaannya, apakah dia mengucapkan itu dalam keadaan yakin? Yakin. Jarak dekat, melihat, face to face. Ternyata apa jawab Nabi? Belum. Kau belum beriman. Kau masih berserah diri. Dan kalimat yang terakhir, iman belum masuk dalam dirimu. Sudah yakin orang tadi? Sudah percaya? Ternyata yakin percaya itu masih di thinking. Sedang iman baca seluruh ayat dalam Quran. Iman itu letaknya di dalam qalbu. Berarti bukan otak, bukan akal, bukan thinking. Inilah rahasianya. Kenapa saat ini hampir semua orang Islam tapi sholatnya tidak bisa khusyuk, tidak bisa mi'raj, tidak nyambung, karena tidak melewati syarat rukun dan caranya. Di ayat tadi ya, innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi. Inilah rahasianya. Allah punya sistem wasilah. Jika Allah mengutus utusannya di dunia, berarti Allah di dunia ya? Tidak. Kalau Allah di dunia, buat apa kirim utusan? Dan benar, Allah menerangkan dirinya Maliki Yaumiddin. Aku raja di langit akhirat tertinggi, bukan di dunia. Tetapi di dunia ada wakil dan utusanku. Utusan dan pemutus ada sambungan nggak? Ada hubungan? Itulah yang disebut wasilah. Berarti ada hubungan sambungan antara Allah yang di arsy di Malik Yaumiddin dengan utusan wakilnya yang di dunia, yaitu Rasulun min anfusikum, sang pembawa tali hubungan sambungan wasilah yang di dalam firman-Nya Allah sampaikan. Wasilah adalah tali hubungan ya. Yang satu tali ujungnya aku pegang dan satu tali ujung yang lain dipegang dan dibawa oleh utusanku. Berarti ini sistemnya. Nah, karena ya Allah dan manusia tidak satu dimensi, tidak satu frekuensi, maka seluruh peribadatan manusia yang tidak lewat sistem nggak bakal nyambung. Makanya Allah perintahkan bagi yang beriman bukan kepada seluruh manusia. Jelas? Makanya disampaikan ada ilmu umum, ada ilmu khusus, ada ilmu khususnya khusus atau khusus ilmu khusus.
Lah kalau umum kan untuk semua orang. Lah kalau khusus terbatas ya. Lah kalau khusus lebih terbatas lagi. Jelas? Bedanya apa umum sama khusus? Yang khusus adalah lewat saringan, betul ya? Makanya untuk khusus bukan umum, entah oleh saringan untuk syarat ataupun yang lainnya. Yang penting ilmu khusus tidak sama dengan ilmu umum. Dan ternyata yang mendapatkan perintah ibadah adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang secara umum. Berarti orang-orang ini umum apa khusus? Orang-orang yang disuruh apa? Menyembah Allah itu. Khusus. Yang khusus ya untuk orang beribadah itu ya hanya bagi orang-orang khusus, bukan untuk umum. Walaupun ya manusia diciptakan hanya untuk beribadah. Ya, pelan-pelan ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, itu apa khusus? Ayo. Umum. Ya, lihat ya, dengar ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Diciptakannya jin dan manusia hanya untuk beribadah dan menyembah Allah. Tetapi siapa yang mendapatkan perintah ibadah? Orang yang khusus. Jelas? Jelas ya? Beda ya, jangan disamakan ya. Yang kalimat pertama itu untuk orang umum. Tapi kalau kalimat yang kedua adalah untuk orang khusus. Nah, tadi kan saya sampaikan ya, ada wasilah, ada pembawa wasilah atau rasul di zamanmu sendiri. Yang Allah ada di ujung akhirat tertinggi dan manusianya ada di dunia. Beda frekuensi ya. Inilah yang kau harus cari terlebih dahulu. Sholatmu di dunia, zikirmu di dunia, ibadahmu di dunia, Tuhanmu di mana? Malik yaumiddin. Bisa cara menyambungkannya jika kau tidak ngerti jalan dan caranya dan serta syarat unggulnya. Gak mungkin kau akan ketemu halusinasi, pengetahuan yang interpretasi, khayalan tingkat tinggi, kemudian fata morgana, kemudian disesatkan iblis di mana-mana. Yakinnya Allah, kok gak ilmiah? Yakinnya Allah, kok gak bisa syahadat? Karena padahal apa? Yang digaransi yang melewati syarat rukun Islam, betul ya? Dan syarat rukun iman. Di mana-mana orang kita syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, betul ya? Tapi kenapa prakteknya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah kok gak cocok? Orang yang sudah cerita tentang mi'raj, tentang mukasyafah, tentang ilahiyah, tentang mahabbah, sifat-sifat apa yang kau saksikan dalam zahatmu? Kok tanyanya gitu? Padahal syahadat itu rukun syarat Islam yang pertama, betul ya? Dalam kesempatan ini ya, kami mengundang kepada para alim, para ulama, ya, kiai, Gus, Ustadz, Buya dan Habib untuk merespon dong ya. Yang saya sebut nama-nama besar ya. Nanti kita sambut dengan tepuk tangan ya. Kita sambut dengan tepuk tangan yang keras ya. Kepada Buya Arazi.
untuk menerangkan apa yang disaksikan dalam syahadat dan di mana yang disaksikan itu ya. Secara praktek ya, kalau teori sudah sejak TK saya dikasih tahu ya. Umurnya Bapak berapa tahun? 17. Astaga. Oh 74. Salah sedikit 17 sama 4 ya. Belas sama 4 sedikit ya, tetap beda jauh ya. Alhamdulillah sepuh-sepuh belajar tarikat ya, itu kurang ajar jalannya. Ya. Nah, ini ya. Jadi apa yang kau saksikan dalam syahadat itu dan di mana yang mempunyai sifat wujud Allah dan Nabi Muhammad, yang bukan cerita ya, yang bukan teori loh ya. Karena menyaksikan itu, ada teman saya, teman satu pesantren dulu, namanya Kiai Nastain. Sama-sama pesantren, cuman beliau rajin di pesantrennya, saya di warung kopi sebelahnya. Tapi sama-sama lingkungan pesantren dulu ya. Saya bisa nongkrong di warung kopi sebelah pesantren ya. Ya. Itu jenis kalimat fi'il mudhari, itu ya. Fi'il mudhari, kalimat aktif ya. Menyaksikan. Berarti ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan dan bisa disaksikan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Buya Arazi. Kami sebut lagi nama besar Buya Sakur. Kami sebut juga nama pria tampan yang lagi naik daun ya, Saiful Karim, Habib Novel, Habib Lutfi, top ya, kita sebut namanya ya. Muin, apalagi Muin, terus ya. Kemudian Ustadz Jawas, Abdul Somad, Adi Hidayat. Kita sebut semua ya. Nah, tolonglah, please, ya, terangkan, ya, apa yang kau saksikan dalam syahadat secara teknikal ya, karena bahasanya bukan bahasa teori itu. Coba ya, apa itu saya sama-sama. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ada bersaksi akan Allah dan bersaksi akan utusannya. Makanya saya sebut gini ya, ada yang ditunjuk kan. Nah, silakan ya. Ayolah murid-muridnya Buya Arazi, Saiful Karim, Habib Lutfi, Jawas, Buya Sakur, Gus Baha, Abdul Somad, Adi Hidayat, sampaikanlah ke gurumu. Kan gitu kan gampang kan? Ini publik loh. Saya senggol nama besar bukan? Kan saya kan nggak menghina. Kan saya kan ingin tausiah beliau kan? Nah, contohnya ya, kalau saya bilang saya bersaksi ini adalah bel, jelas ya. Kemudian bisa kau ingat bel ini? Nah, sekarang saya sebutkan apa yang kau ingat dari bel yang saya tuliskan tadi? Bentuknya, warnanya, ukurannya, ya, jelas ya. Nah, karena apa? Setelah bersaksi dalam syahadat, kau sholat dengan mengingat, betul? Setelah kau saksikan tentu bisa kau ingat. Ini wajahku
wajhiya. Jelas ya? Pertanyaannya, di manakah wujud wajahnya Allah yang kau saksikan dalam syahadatmu? Jangan sampai ya kau bisa cerita apel itu sedikit bulat agak benjol dikit, warnanya merah, rasanya manis, kulitnya ikut dagingnya, dan kalau makan bisa dikupas atau dimakan langsung kraus-kraus. Sudah benar kan? Sudah benar ya. Orang menjelaskan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu di dalam qalbumu. Allah itu ada dalam setiap pandanganmu. Allah itu lebih berhampa daripada orang lehermu. Allah itu begini begitu. Saya ditanya, mana yang apel Pak? Kok tanya gitu? Apa pertanyaannya? Tadi kan Bapak cerita apel, jelasin apel, wujudnya apel. Kan nanya, Pak, ini ada meja, mana apel Pak? Kok langsung auto goblok? Jelasnya power dipimbar ya. Kok ngene? Wah, ditiru katokan Nabi ya. Masya Allah, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kewenang cerita Gusti Allah. Ayo, di mana-mana. Saya pun kangen cerita Gusti Allah, ya kan? Adidat cerita marifat, ya kan? Abdul Somad juga begitu kan? Nah, sekarang tanya, kalau sudah marifat sudah kenal, dan kalau kenal sudah ketemu nggak? Wajib ketemu, kenapa? Nggak mungkin kenal kalau belum ketemu, enggak? Nah, sekarang kita cek pertemuan Abdul Somad, Adi Hidayat, itu ya. Dan juga Saiful Karim yang kita tentang wujudnya Allah, enggak? Nah, sekarang saya tanya, polos-polos saja ini. Yang mana yang disebut Allah yang disaksikan dalam syahadatmu? Kan berbeda. Kalau kita apel, enggak? Sudah saya dengarkan loh. Wah, benar-benar. Jelas apa dulu kan? Dengan gaya kacamata begini kan? Kadang-kadang, Insya Allah, Allah itu ada karena Dia Maha Ada. Kita ini hakikatnya tidak ada karena sesungguhnya Allah lah yang Maha Ada. Semua ini ada karena Allah yang Maha Ada, betul? Nah, pertanyaan Pak Abdul Somad, LC ya? LC ya, betul ya? Nah, lulusan apa? Jombang. Kairo tuh. Kira Jombang. Di Jombang itu ada kampung namanya Diwo, kira sono ya. Tapi nggak boleh menghina Abdul Somad, nggak boleh ya? Tapi boleh dong kita minta ditunjukkan mana yang wujudnya Allah di dunia, betul ya? Ayo kita teriak-teriak, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Adi Hidayat, Adi Hidayat, Adi Hidayat, Adi Hidayat. Supporter, ya. Jadi kan penyemangat ya supaya kan biasanya Abdul Somad ada dia pura-pura nggak dengar dengan ceramah saya, kan? Ayo sekarang ya kita semua kan minta ditunjukkan mana yang Allah yang wujud di dunia yang harusnya kau saksikan dalam syahadatmu. Jangan sampai ya ingin tanganmu kosong ya. Kemudian aku bersaksi dari ini bentuknya begini-begini, warna begini, tapi tidak ada disaksikan. Bohong kan itu? Teorinya menjelaskan wujud Allah, benar nggak? Benar. Nah, sekarang prakteknya, kenapa dari bersaksi kok jadi mengucapkan? Kita sudah seperti kamu loh ya, jangan bikin malu. Kamu dilihat orang lain, orang banyak loh ya. Nah, pertanyaannya ya,
saya bandingkan. Umat Nasrani, kalau ditanya di mana wujud Tuhannya, jelas nggak mereka? Ayo, jelas ya. Umat Hindu, jelas nggak? Umat Buddha, jelas nggak? Jelas ini ya. Karena apa? Kira-kira ya, duluan mana namanya atau sifatnya terbaca pada indera? Duluan terbaca oleh panca indera, baru kalian kasih nama, betul nggak? Betul? Adanya nama, yang kasih nama siapa? Manusia, betul nggak? Berarti duluan mana harusnya interaksi dengan sifat dan panca indera manusia atau duluan nama itu? Sifat dan panca indera yang ketemu dulu baru tahu nama itu kan? Yang kasih nama gelas itu Tuhan atau manusia? Yang kasih nama anggur ini Tuhan atau manusia? Yang kasih nama apa ya? Manusia sama Abdul Somad. Tadi saya bilang dia bisa menjalankan apel. Cuma saat ditanya mana yang apel nggak ngerti dia. Jelaskan dia bisa ya. Makanya mudah-mudahan ya, Masya Allah kita sudah sama-sama. Mudah-mudahan Abdul Somad, Adi Hidayat dan Syekhul Karim menunjukkan mana wujud Allah yang disaksikan dalam syahadatnya. Jelas? Amin. Allahumma amin. Saya kali ini sudah kayak mirip Habib Rizik ya. Allahumma amin. Nah, tapi enggak lah. Itu semua saudara saya semua ya. Saya itu enggak mengurusi ulama, enggak. Saya teman ya. Teman, cuman yang ulama yang beneran. Kalau ulama yang bukan sebaru tak kepain sih. Ya, saya itu sahabat ulama. Saya sahabat kiai loh ya. Tapi kalau kiai beneran, kalau kiai palsu tak tempel lagi sudah. Ya, jadi begitu logika yang saya sederhana ya. Orang bisa juga hafal, itu terus itu digambarkan itu dengan apa ilmiah ya kayaknya ya. Tapi saya ditanya prakteknya, mana Pak yang disebut hafal? Orang kita Allah, oh jelimet. Mana Pak Allah yang saksikan dalam syahadat itu? Kalau langsung mendadak kodok. Bersaksi berjaya mengucapkan itu mendadak kodok. Apakah malu sama umat Nasrani, umat Buddha, umat Hindu? Kalau zaman dulu kiblatnya akan Allah adalah gambaran, kalau zaman agama kuno ya, adalah gambaran pancaran wajahnya. Makanya Hindu Buddha biasanya membuat patung ya, yang itu kesannya damai, tenang, lembut, terbebas dari benar salah. Betul nggak patung Buddha? Ada patung begini? Atau gak ada? Ya udah begini, enggak. Dan hampir semuanya patung Buddha semua tenang. Kalau nggak bunuh sila atau ya tak? Semua gambar-gambar yang tenang. Ya awalnya begitu, saya terangkat. Kemudian meningkat pada zaman Nasrani. Di zaman Nasrani, beliau Rasul Isa menjelaskan adanya Trinitas ya. Kalau dulu sebelumnya kan belum bisa diungkap ya. Ada anak Allah, ada Allah Bapa, itu ya. Akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Allah Bapa kecuali lewat aku. Akunya ada berlapis-lapis ya. Kenapa ada Allah Bapa? Kenapa ada anak Allah? Orangnya itu aja juga. Dia mewakili 3 dimensi. Tapi orang lain tidak bisa lihat dari dimensi atas. Yang dilihat di dimensi bawah siapa? Wujud Nabi Isa. Tapi karena ilmiahnya Trinitas itu belum sempurna, banyak yang kemudian tersesat akan wujudnya. Air ini di balik gelas disebut
segelas air. Jelas ya? Wujudnya air dalam gelas menyerupai gelasnya, enggak? Persis. Tetapi air itu di baliknya gelas. Aku pegang gelasnya, tapi aku minum tetap airnya. Dan air dan gelas itu dua sifat dimensi yang berbeda, enggak? Saya nggak pernah minum gelas, walaupun aku pegang gelasnya, tapi aku minum tetap airnya. Walaupun air dalam gelas itu wujudnya menyerupai gelas, disebutlah segelas.